Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat yang budiman, bagaimana kabar kalian? How are you today? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kalian puasanya tetap lancar, tidak ada yang bolong ya. Dengan berbagi pengetahuan, maka kita memiliki tingkat keimanan dan ketakwaan yang meningkat secara drastis. Nah, pada kesempatan kali ini, kami tim Coko Delit akan membagikan cara agar kalian mendapatkan doa dari malaikat. Bagaimanakah caranya? Makanya simak dan tonton terus video ini sampai selesai. Akan tetapi, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, silahkan klik tombol subscribe yang berwarna merah di bawah kanan video ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat untuk kaum masyarakat yang budiman, silakan klik like dan share ke teman-teman terdekat Anda, dan jangan lupa share ke saudara kalian juga ya. Nah, baik, tidak perlu berlama-lama, maka kita langsung saja ke intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk yang pertama ya, jadi di sini saya akan membagikan 7 cara ya agar mendapatkan doa malaikat. Yang pertama adalah menunggu sholat berjamaah. Nah, di sini sholat ya itu dianjurkan untuk sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah yang dilakukan di masjid, yang mana sholat tersebut ya meliputi sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, hal tersebut dapat kita laksanakan atau dapat kita lakukan agar kita mendapatkan doa dari malaikat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sholat berjamaah di shaf pertama. Nah, di sini juga penting ya. Kita melaksanakan sholat berjamaah itu usahakan bagi pria itu melaksanakan sholatnya di shaf yang pertama. Shaf yang pertama ya, jadi baris yang pertama. Itu yang kedua agar kita mendapatkan doa malaikat. Terus yang ketiga adalah menyambung shaf yang terputus dalam sholat berjamaah. Nah, jarang diketahui orang juga ya. Nah, di sini ketika kita menjalankan sholat berjamaah ya, kita harus menyambung shaf ya. Jadi shaf yang bolong itu harus kita isi, atau kaki kita antara jentik dengan jentik kaki yang di sebelah kita itu saling bersentuhan ya. Tapi jangan bersentuhan dengan yang berbeda jenis kelamin ya. Jadi yang dimaksud bersentuhan di sini adalah yang sesama laki-laki ataupun sesama perempuan. Dan tentunya pastinya kan shaf dari laki-laki dan perempuan itu pasti dibedakan ya, akan dikasih batas seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah mendoakan saudara seiman dari jauh ya, tanpa sepengetahuannya. Jadi kita bisa mendoakan saudara kita, teman kita, ataupun mungkin orang-orang yang membutuhkan ya. Jadi misalkan saudara yang sedang merasakan kesulitan atau mungkin mengalami kesusahan, itu kita bisa mendoakannya, membantu dengan cara mendoakannya ya. Atau mungkin ya kita habis sholat itu kita berdoa, mendoakan semuanya ya, tanpa sepengetahuan mereka tentunya ya. Jadi kalau berdoa itu jangan dikasih tahukan pada orang-orang yang kita doakan ya, itu gitu, tidak boleh. Nah, itu yang keempat. Yang selanjutnya keenam. Ini yang paling saya sukai ya, dan ini tentunya paling mudah ya bagi kita semuanya insya Allah.
bagi yang mau ya. Jadi yang penting itu kita mau dulu. Jadi yang keenam adalah bersedekah atau berinfak. Nah, bersedekah ini adalah hal yang sangat saya sukai, yaitu bersedekah atau berinfak. Jadi bersedekah itu adalah membagikan rezeki kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi misalkan orang-orang yang ada di sekitar kita itu, yang pertama bersedekah itu ada tingkatan yang baik ya. Tingkatan yang pertama, sedekah yang pertama itu adalah sedekah kepada keluarga. Yang utamanya adalah kepada ibu, terus kepada ayah ya, atau mungkin sanak saudara ya. Itu adalah sedekah yang paling baik atau yang paling bagus. Yang kedua, sedekah yang kedua yang bagus ya, atau yang bagus yang kedua itu adalah kepada anak yatim piatu ya. Pada anak yatim piatu yang umurnya itu di bawah 17 tahun ya. Jadi ada anak yatim piatu yang umurnya di bawah 17 tahun, itu adalah ladang bagi kita semuanya untuk meraup pahala atau meraup amal-amal. Dan apalagi kalau kita mau melakukan itu, para malaikat itu akan mendoakan kita yang baik-baik ya, seperti itu. Itu yang kedua ya, jadi anak yatim piatu. Terus intinya adalah yang di bawah 17 tahun itu ya. Terus yang ketiga ya, yang ketiga ini adalah bersedekah kepada masjid. Yang diutamakan adalah masjid yang sedang dibangun. Nah, jadi ketika kalian menemui masjid yang sedang dibangun, maka kita bisa melaksanakan hal ini, yaitu bersedekah ya. Jadi bersedekah kepada masjid yang sedang dibangun ini kita bisa temui ketika kita jalan ke suatu daerah ya, atau mungkin kemana gitu, atau jalan-jalan kemana ya. Dan itu misalkan kita di sekitar atau di pinggir jalan ada masjid yang sedang dibangun, maka kita bisa berhenti dulu untuk bersedekah ya. Itu yang ketiga ya. Jadi itu ada 3 sedekah yang paling baik menurut agama kita ya. Nah, itu yang untuk yang bersedekah. Jadi bersedekah itu atau berinfak itu ya, ada yang diwajibkan, ada yang tidak atau seikhlasnya ya. Jadi misalkan kalau sedekah zakat itu kan misalkan beras itu 2,5 ya, itu minimal. Terus ada lagi yang berinfak itu, kalau berinfak itu biasanya kan seikhlas kita ya. Jadi kita ikhlasnya berapa, yang penting pokok kita ikhlas itu akan mendatangkan pahala. Terus selanjutnya adalah berdakwah, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, seperti yang Joko Dilit lakukan sekarang ini ya. Jadi kita menyuarakan atau membagikan hal-hal baik ya. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Jadi kita harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik. Ya, salah satunya adalah menyampaikan informasi-informasi yang bisa mendatangkan pahala yang besar ya. Jadi ini adalah sebuah contoh untuk kita semuanya ya, untuk kalian semuanya, yang semoga kalian bisa melaksanakannya. Dan tentunya dengan kemauan kalian pasti bisa untuk melaksanakannya, seperti itu ya. Jadi yang penting ada kemauan terlebih dahulu. Nah, itu ya. Itu adalah tata cara agar kita mendapatkan doa dari malaikat ya. Jadi yang pertama tadi adalah menunggu sholat berjamaah. Yang kedua, sholat berjamaah di shaf pertama. Yang ketiga, menyambung shaf yang terputus dalam sholat berjamaah. Yang keempat, mendoakan saudara seiman dari jauh ya, yang tentunya tanpa sepengetahuannya. Yang keenam, bersedekah atau berinfak. Dan yang ketujuh adalah berdakwah, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, baik,
itulah hal-hal yang bisa kita sampaikan kepada kalian semuanya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan cukup sekian dari Joko Delete. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.